Saudara, pagi hari ini kita bicara tentang pengembangan pelayanan. Saya nanti kalau mau minta PowerPoint-nya semua bisa minta kepada semua ya yang di sini. Tapi saya mau cepat saja. Yang pertama, saudara, kita ini harus belajar jujur menilai pelayanan. Ada banyak orang yang tidak pernah jujur menilai pelayanannya. Hari itu, saudara, ada orang datang ke saya. Dan orang ini bilang begini sama saya, Bu Iin, Tuhan gak adil. Ya. Kenapa Bu Iin diberkati? Saya enggak. Kenapa Ibu Iin maju pelayanannya? Saya 10 tahun tetap 100 orang. Enggak pernah nambah-nambah. Saudara, dan dia marah dengan Tuhan. Dan saya hari itu nanya begini, Bu, Ibu pernah doa keliling enggak? Rumah demi rumah. Ya, dia bilang enggak. Ibu pernah kunjungan enggak? Ya, rumah demi rumah, jemaat, doain aja. Ya, dari depan. Kalau enggak sempat masuk. Dia bilang enggak. Ibu pernah enggak pagi hari bangun pagi deklarasi. Ambil semua berkat, ucapkan berkat. Enggak. Ibu pernah enggak tulis yang gede-gede, yang muluk-muluk, misalnya gini, saya punya gereja bertambah, jemaat 1000. Dan tumpang tangan, berkata, Tuhan, aku perkatakan supaya jadi. Dia bilang enggak. Ibu pernah bikin enggak acara ya untuk orang-orang lain yang bukan jemaat, bagi sembako yang miskin, pengobatan gratis, ya kemudian komsel? Enggak. Dan ibu salahkan Tuhan kalau ibu tidak lakukan bagian ibu. Dia diam. Saudara, ini yang saya sebut ayo menilai pelayanan. Kita harus jujur. Saudara, kita harus jujur. Saudara, kalau saudara lihat di sini, Saul, kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ini pertama, saudara. Tetapi Saul tidak menilai kondisi hatinya. Saudara, Alkitab berkata perbuatanmu bodoh. Next. Ya. Saudara, dikatakan engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Saudara, Saul ini pelayanannya makin besar, hubungannya dengan Tuhan makin parah. Ini bahaya besar. Saudara, seringkali tanpa kita sadar makin sibuk. Saudara, makin banyak beban, makin banyak kegiatan. Saudara, dan kita lupa hubungan kita dengan Tuhan rutinitas dan bukan makin dalam. Ya, saya arsitek, saudara. Kalau saudara ini mau bangun ya gedung, saudara 1 lantai, fondasinya harus 1 meter. Saudara mau bikin 2 lantai, fondasinya harus berapa? 4 meter. Saudara mau bangun kayak gedung-gedung ini tinggi, fondasinya ini bisa berapa? 20 lantai ke bawah. Jangan yang dilihat yang di atas. Karena kalau yang di bawah yang nancep di tanah ini, saudara enggak banyak dan kencang dan dalam. Di atas ini mobil lewat aja bisa runtuh. Bisa mengerti maksud saya? Demikian dengan pelayanan. Yang dilihat jangan gedungnya, saudara. Saudara, karena kalau gedungnya hanya soal kecil, bang, hancur kok pelayanan. Berapa banyak pelayanan yang gedung gede kosong. Tidak ada hadirat Tuhan. Bahkan ayah dan anak bisa tembak-tembakan loh. Pendeta loh. Bahkan anaknya hamba Tuhan bisa bunuh diri. Betul kan? Why? Dasarnya gak pernah cukup dalam. Dan saya berdoa setiap kita jujur. Apakah kita ini punya dasar cukup dalam? Saya ini mau terbuka sama Bapak Ibu. Saya ini bukan orang yang bisa doa berjam-jam seperti Bu Nani, seperti Pak Yusak.
Jadi saya kalau berdoa itu perlu jalan-jalan. Saya perlu deklarasi. Saya nyanyi keras-keras. Saudara ya, saya berlutut, saya nari. Karena saya gak bisa suruh diem. Kalau saya diem tidur saya, saudara. Jadi istilah saya gini, tiap orang doanya model apa itu gak masalah. Tapi saya hidup melihat ayah saya 75 tahun. Saudara berlutut berjam-jam, gak ada suaranya. Apa artinya? Tiap orang punya cara berbeda. Tapi saudara harus punya kedalaman dengan Tuhan. Saudara harus punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, ada hari-hari saya melakukan apapun. Itu rutinitas. Siapa yang gak pernah terjebak seperti itu? Udah gak ada rasa. Konseling gak ada rasa. Nyembah gak ada rasa. Saudara khotbah gak ada rasa. Saudara pernah? Saya sering. Dan saudara, kalau saya sudah seperti itu, saya akan buat sesuatu yang ekstrim. Saya akan pergi ke tempat orang gila. Kenapa, saudara? Saya perlu lihat orang gila dan saya perlu membiarkan diri saya tahu diri. Gak ada orang minta gila, gak ada toh. Saudara, dan saya lihat itu, saya bilang gini, Tuhan, ampuni saya gak pernah bersyukur. Sama-sama manusia, kenapa dia bisa dikerangkeng kayak begitu? Maaf kata, buang air besar kecil di situ. Dan saya bisa menikmati restoran apapun terbaik. Kalau saya yang menikmati apapun tidak bisa bersyukur, seharusnya tempat saya di situ. Kadang-kadang saya ke tempat yang paling miskin. Dan saya cuma mau berkata, saya kasih sesuatu, saya duduk di situ. Saya cuma melatih diri saya tahu diri. Sehingga di hati ini keluar lagi sebuah aliran cinta. Aliran ucapan syukur. Saudara, ini cuma salah satu menilai pelayanan. Menilai hati, menilai hidup. Jadi nomor satu ya, nomor satu. Kalau saudara ini gak bisa jujur menilai, ini masalah besar. Ini masalah besar. Saudara, mari nilai, saya ini berdampak enggak? Mari menilai. Ya, saya ini setia enggak? Dan saya mau jujur sama saudara ya. Apapun yang di daging, saudara, artinya gini, khotbah, kemudian saudara nyanyi secara daging, itu cuma berdampak 10%. Tapi apapun yang saudara sentuh di jiwa, ya, saudara, misalnya nih, ada orang sudah mau mati, saudara datengin, doain, rawat sampai dia sembuh. Saudara dampingi, itu di jiwa. Itu akan berdampak 40%. Tapi kalau saudara mau dampaknya besar, saudara harus sentuh di roh. Dan pada waktu saudara bergerak bersama Roh Kudus, maka saudara akan lihat tiba-tiba bam 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 bam, sangat besar. Tapi bagaimana kita bisa bergerak dengan Roh Kudus kalau kita tidak sangat intim dengan Roh Kudus? Mari belajar dari hal yang simple, saudara ya. Kalau bergerak dengan Roh Kudus itu simple aja. Pagi mulai sapa aja. Ya, pagi mulai sapa, bilang ini, Roh Kudus, Roh Kudus. Dan coba cerewet dengan Roh Kudus. Ini terutama bapak-bapak. Biasanya ini gak bisa cerewet. Ya, saudara, kalau saudara mau berjalan dengan Roh Kudus, caranya begini, saudara. Ambil tempat di mana saudara bisa sendirian. Saudara enggak usah harus diam, itu enggak. Bicara semuanya, tapi sampai terdengar.
Saudara bicara begini, Roh Kudus aku ini kesel, Roh Kudus aku ini gak tahu mesti bagaimana. Roh Kudus ini loh anak-anakku ini. Roh Kudus bicara keras. Nanti tiba-tiba out of the blue, jadi tiba-tiba saudara ada rasa ada yang ngomong di hati. Atau saudara rasa ada yang ngomong di pikiran saudara. Itu Tuhan. Apalagi kalau ngomongnya positif. Misalnya nih tiba-tiba Tuhan bilang begini, peluk anakmu. Ya, atau tiba-tiba Tuhan bilang ini, kelilingi kota. Saudara ambil itu. Saudara akan lihat tiba-tiba itu akan jadi pelayanan roh yang berdampak besar. Dan banyak orang tidak mengikuti yang Roh Kudus bilang. Saudara, setiap orang akan berbeda. Saudara, ada satu ibu. Saudara, dia merubah satu kota dengan apa? Tuhan bilangnya apa? Setiap hari keliling kota sembari nyanyi. Saudara, dia keliling kota sembari nyanyi sampai disebut ibu gila. Saudara, itu daerah paling miskin. Dan Tuhan bilang gini, masuk ke dalam laut. Karena dia tinggal di dekat laut. Dan lautnya itu tidak ada ikan satupun. Karena pernah ketumpahan minyak. Tuhan bilang, lakukan. Jalan masuk ke dalam laut. Ya sampai sedada nyanyi. Tiap hari loh saudara, masuk ke dalam laut nyanyi. Orang bilang ibu gila. Dalam 1 tahun saudara. Tiba-tiba itu ikan saudara sampai loncat-loncat. Kalau saudara pernah lihat di YouTube. Ikan loncat semuanya. Orang penduduk ngambilin ikan. Saudara, dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Saudara, sekarang dipakai buat ikan rumput laut. Saudara, Novotel masuk dari tempat yang nol, miskin, penjahat. Semua berubah jadi tempat paling kaya. Dan yang ajaib saudara, itu isinya penjahat semua. Setiap hari saudara, satu orang datang ke rumahnya diem-diem. Bu, saya mau percaya Yesus. Saya tahu kok tempat ini berubah karena ibu. Ini pelayanan roh. Kalau saudara tidak bisa menangkap pelayanan roh, lambat saudara. Bukannya stuck ya, lambat. Saudara harus gabungkan ketiganya. Pelayanan tubuh, pelayanan jiwa, pelayanan roh. Tapi mulai dari mana? Mulai dari saudara, hidup kita. Ya, mulai dari hidup kita. Kalau saudara tidak bisa, saudara yang namanya menilai dirimu punya kedalaman dengar suara Tuhan. Bagaimana saudara bisa bergerak? Nah, Tuhan itu selalu fresh, ingat itu. Dan dia sangat suka join sama saudara. Yang kedua saudara, mari belajar dari banyak orang. Ya. Saudara, ada banyak orang itu gak pernah belajar dari banyak orang. Tapi saya ini orang yang everyday belajar dan memaksa belajar. Saudara, itu ada Bill Wilson. Dia punya pelayanan buat anak-anak itu 3.000. Waktu saya dengar itu, saya bilang pelayanan buat anak-anak di jalan-jalan tidak ada gerejanya 3.000. Saya beli kaset khotbahnya semua. Saya dengerin sampai ngelotok di kepala. Saudara, dan pada waktu saya dengar dia datang. Saudara, saya tahu tanggal sekian, jam sekian dia datang di Bandara Soekarno. Saudara, dari khotbahnya saya tahu dia itu orang miskin, anak miskin dulunya, ditaruh sama ibunya di pinggir jalan. Dan pada waktu dia miskin, yang dia pengen cuma satu, McDonald. Karena dia tidak pernah bisa makan McDonald sampai umur 17 tahun. Setelah dia kan orang Amerika ya, McDonald itu makanan semua anak. Dan dia baru bisa makan setelah dia umur 17 tahun. Jadi dia bilang, saudara, saya itu biar bagaimanapun tetap mencintai McDonald. Dan buat saya makanan terenak di dunia. Karena itu impian saya
saya dari kecil adalah yang namanya kentang goreng McDonald dan Big Mac. Saudara, Big Mac itu yang double dagingnya. Saudara, dan hari itu saudara, ya, saya tahu misalnya dia mendarat jam 11, dia akan keluar kira-kira jam 12, kan 1 jam jalannya dan sebagainya. Setengah 12 saya beli Big Mac dan beli kentang goreng. Begitu dia keluar dari airport, di tengah airport, dan saya bilang, saya dengerin semua khotbahmu, saya baca bukumu, saya tahu semua tentang kamu. Saya bilang, saya cuma pengen kamu doain saya. Saudara, dia makan Big Mac itu dan dia langsung bilang begini sama orang yang nganter dia, jemput dia. Pokoknya aturin, saya harus pergi ke kotanya dan saya harus mendoakan dia di kotanya, di tempat dia mau memulai pelayanan. Saudara, dan hari itu saya bawa dia ke Bantar Gebang. Saudara, tempat sampah, dan dia bilang, I like it. Ya, saya suka ini, saya suka ini. Ini sampah, ini benar-benar tempat yang paling pas untuk mulai pelayanan. Saudara, saya berlutut di tengah sampah. Dia doain saya. Saudara, dan itulah awal tiba-tiba pelayanan anak-anak saya meledak. Saudara, itu ya kami nyanyi. Oh, anak-anak itu lewat masuk. Pagi jam 9 mulai pelayanan rumah singgah. Jam 7 tuh anak-anak ketok-ketok. Kakak, bukain. Saudara, saya buka di rumah saya. Saya bilang, siapa yang mau datang, boleh datang. Saudara, yang datang itu bisa 500. Rumah saya gak muat, cuma muat 300-an. Sampai di atas, sampai di bawah. Saya nanya begini sama mereka. Loh, kamu itu dengar dari mana? Kalau hari ini ada makanan di sini. Saudara mau tahu apa? Dia jawabnya apa? Gak tahu. Yang sebagian bilang, saya dapat mimpi. Yang sebagian bilang apa? Saya dengar di telinga saya. Itu pelayanan roh. Tapi mari belajar. Saya siapin bahannya. Saya sampai, saudara ya, saya benar-benar masak sendiri. Saudara jangan berpikir saya waktu itu punya uang. Tapi saya memang dengar dari Bill juga, enggak usah kamu punya uang. Kamu tinggal pergi ke toko dengan doa, minta semua barang reject. Olah buat anak-anakmu. Saudara, dan itu saya buat. Saya pergi ke Indomaret, ke Goro, kemanapun. Saudara, hari itu masih ada Makro. Saya datangin, saya bilang, Mas, Pak, Bu, boleh gak saya minta semua barang kedaluarsa? Semua barang yang remek, yang gak laku. Saya ke pasar jam 4 pagi. Saya berkata, Bu, Mbah, ya ada yang tua, Mbah. Tolong Mbah, semua yang gak laku, yang sudah jelek. Kalau kubis, kan mereka gak mau nyuci. Mereka pasti kupas 2-3. Baru nanti yang di dalam yang bersihnya kan. Saya bilang semua yang kotor. Kalau wortel yang putus mereka gak akan jual. Mereka sisain, buang. Saya bilang saya ambil itu. Saya memulai pelayanan dengan seperti itu, saudara. Saudara lihat apapun di sini. Semuanya dengan iman. Tidak ada satupun karena saya punya uang. Dan setiap hari saya butuh mujizat. Saudara, salah satu juga yang keren. Nah, salah satu yang keren. Hari itu kami cuma butuh ngecor jalanan. Kenapa? Saking ini semua tempat lembah dan lumpur. Sampai truk aja bawa bahan gak bisa masuk. Jadi kami butuh ngecor jalanan. Saya bilang, Tuhan, saya gak punya uang buat ngecor jalanan. Saya pagi-pagi cuma teriak begini, saya butuh ngecor jalanan, saya butuh ngecor jalanan, saya butuh ngecor jalanan. Datang dalam nama Yesus. Itu pelayanan roh. Saudara, dan apa yang terjadi, saudara? Saya ditelepon. Dan orangnya bilang begini, Bu, saya ini punya schedule ngecor pemerintah. Sudah dibayar. Tapi dia salah kasih tanggal. Jadi kalau harusnya tanggal 14, dia kasihnya tanggal 4. Satunya tidak kelihatan, saudara.
pada waktu dia datang belum siap. Karena kalau ngecor itu kan harus dibuat bekisting namanya. Saudara, dan dia bilang gak siap. Dia bilang gak apa-apa, nanti kami bayar lagi karena ini salah kami, kata pemerintah. Dilihat bonnya, salah dia. Dia bilang sekarang kasih aja ke siapa yang mau. Saudara bayangin 6 molen buat ngecor jalanan waktu itu. Tuhan bilang gratis kan? Dibayarin pemerintah. Saya mau saudara ngerti, pelayanan roh tidak pernah dibatasi. Tidak bisa saudara. Saudara akan menembusi setiap area. Nah saudara bilang, jadi yang kedua saudara ya. Saudara tadi yang pertama saudara harus bisa menilai, jujur. Kedua kalau saudara tidak tahu, belajar. Apapun belajar. Saudara kita punya di sini saja, di sini aja. Kita punya kurang lebih saudara 1.000 penari. Itu pemimpinnya Bunike. Saudara pertama kali. Saudara dia tidak datang sebagai penari. Dia ngomong begini sama saya. Bu, boleh enggak saya jadi orang yang beresin bajunya penari. Buat di laundry. Tapi dia belajar. Sampai hari ini cuma di Mahanaim dia pimpin 1.000 penari di seluruh Indonesia dan dunia, kurang lebih dia pimpin 10.000 penari. Saudara ada Ibu Joel, nanti dia akan teruskan. Saudara dia salah satu yang pegang 3.500 rumah singgah. Saudara dia datang dengan wajah culun, masih muda, belum menikah. Saudara, saya kasih tahu bocorannya, nanti saudara kaget. Pada waktu masuk, berat badannya cuma 40 kilo. Kalau saudara tanya hari ini berapa, jangan tanya, dia malu. Saudara ya, saudara bayangin. Tapi hari itu dia datang, dia nangis dan dia bilang gini, Bu saya mau belajar. Dan hari ini saudara, jadi salah satu orang yang sangat powerful. Jangan malu belajar. Saudara yang ketiga, saya percepat ya, strategi. Saudara biar bagaimanapun semua pelayanan butuh strategi. Dan saudara butuh strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka jauh saudara. Saudara banyak orang tidak bisa ya, dan tidak mau nyusun strategi. Saya gini, ya udahlah begini aja, pokoknya ngeflow aja. Ya gak bisa berkembang. Saudara engkau harus punya strategi dan bawa itu ke hadapan Tuhan. Tuhan bilang coret yang ini, ambil yang ini. Kalau saudara bilang saya belum terlalu peka, bawa ke hamba Tuhan yang saudara bisa percaya. Ini misal salah satu nih. Saudara ini mengembangkan apapun ya. Hari itu ada seorang datang ke saya. Dia bilang gini, Bu saya mau bikin stick. Saya bilang di mana? Di Kelapa Gading. Saya bilang gak usah. Karena di Kelapa Gading itu sudah ada lebih dari 20 stick. Semua enak, semuanya laku. Buat apa bikin lagi? Saudara tuh saya nanya lagi. Tolong masakin ke saya 1 stick. Biasa. Gak ada istimewanya. Saya tanya lagi sama dia, kamu bikin sausnya bagaimana? Dia bilang beli jadi. Saya bilang gak mungkin, gak masuk. Karena kalau kamu bikin steak, ini contoh, ini tanda belajar dan strategi ya. Saudara, saus steak itu bisa dari buangan tulang. Saudara tulang di oven, ya. Setelah di oven, saudara godok. Ya, direbus sama daun, luarnya daun bawang. Itulah base daripada stick. Nah banyak orang bilang begini, Bu bagaimana Ibu tahu? Saya belajar. Saya enggak belajar cuma rohani, saudara percayalah. Bacaan saya, buku saya, bacaan saya itu saudara ekonomi, saudara kain, saudara rambut, saudara kemudian pendidikan, kemudian apa sajalah saudara saya baca.
Why? Karena kita pemimpin. Saudara nggak bisa kalau nggak baca itu. Saudara kan ditipu. Contoh itu kemarin ya. Saudara misalnya bikin KKR. Saudara tanya, butuh berapa watt? Tinggal kaliin 15 dengan jumlah. Saudara, jadi kalau saudara bikin KKR 1000, saudara butuh 15.000 watt listrik. Itu soal simple. Tapi kalau saudara tidak belajar, saudara kemudian sewa genset yang kerjanya cuma 500 watt. Suara tidak akan terdengar. Saudara bilang, bagaimana ibu bisa tahu? Ya belajar. Saya sampai belajar merek daripada sound system. Dan sudah itu saya bukain loh saudara. Kenapa saya bukain? Karena sering kali, apalagi kalau di daerah, depannya Bose, dalamnya amburadul. Mereka bohong banget. Nah kalau bohong banget, kenyataannya suara sember. Nah bagaimana kita pemimpin saudara? Saudara nggak belajar, saudara kan masalah. Ini contoh kecil ya. Kemarin kita bilang ini kan acara, kita butuh parkir. Saudara, dan bagian parkir orang lain memajukan minta 3 juta. Bagian megang uang Ibu Nike. Karena Ibu Nike pemimpin strategik dan tahu semua, dia langsung bilang gini, ini bohong mam. Dia manggil saya mam. Ini bohong mam. Dengan kebutuhan parkir kita, dengan jumlah segini, mereka cuma butuh 500.000. Ini bagaimana bisa di-upgrade sampai 3 juta? Saya bilang sama dia, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tahu kamu tidak bisa dibohongin, tapi coba pasang muka senyum dan bilang, maaf mungkin ini salah hitung. Nah, tapi saya tahu dia pemimpin, dia belajar, nggak bisa dibohongin. Orang sekian, kapasitas mobil kira-kira sekian, di Mahanaim, di luar kira-kira sekian, butuh tambahan sekian, harga per hari sekian, jadi nggak bisa dibohongin. Tapi kalau saudara nggak belajar, saudara kan dengan mudah dibohongin. Bisa ngerti ya? Strategik. Saudara perlu. Nah, kembali ke strategik. Saya bilang sama orang itu, kamu tidak siap buat bikin stick. Karena di Kelapa Gading sudah banyak. Dia ngotot. Saudara, dia buka stick. Saudara mau tahu, hanya dalam 1 bulan tutup. Dan dia bilang gini, Tuhan kok enggak berkati saya. Saya bilang ngawur. Kamu yang gak punya strategi. Kalau mau bikin stick kayak double use stick. Saudara, itu stick murah. Bikinnya di Pekayon. Ya, saudara, di mana di situ tidak ada stick. Saudara, modelnya pakai daging dalam negeri, tapi direndam daun pepaya, jadi empuknya sama. Harga murah, rasa enak. Saudara, buka di tempat tidak ada stick. Itu namanya strategi. Saudara mau buka rumah singgah di tempat orang kaya, buat apa? Saudara tapi mau buka salon buat orang kaya, pakai merek lokal, ya nggak mungkin. Ini strategik, bisa ngerti? Ya, gereja harus punya strategik. Anak muda, saudara bikin kebaktian anak muda, lagunya Bapak terima kasih. Ya anak mudanya lari lah. Coba bikin acara anak muda pakai lampu jepret-jepret, lagunya duek, yang telinga kita pun sakit. Saudara, mereka datang. Sebaliknya kalau bikin orang tua, jangan dikasih remeng-remeng pakai lampu, lagunya duk keluar semua. Mereka bilang apa? Sesat. Strategik tetap harus. Ya, saudara, next komunikasi. Saudara, karena gini, banyak orang itu benar-benar gak mengerti tentang komunikasi. Saudara kalau mau berkembang, saudara harus punya komunikasi dari pemerintah sampai preman di daerah itu. Kalau saudara tidak kuasai setiap golongan, saudara tidak bisa berkembang. Ya.
Saudara kalau masuk satu kota kayak seperti ini ya, saya mulai deketin saudara sekolah. Saya deketin semua sekolah di Bekasi. Saya deketin semua gereja di Bekasi. Orangnya beda. Saya suruh yang model teologi. Ya kan kita punya STT yang model teologi ya. Mendekati gereja. Ngomongnya teologi, tidak ada bahasa roh. Tapi saudara kalau ngomong sekolah saya suruh guru. Ya ada Pak Markus di belakang, ada sebagainya. Bahasanya bahasa apa? Guru. Kalau saya saudara menghadapi polisi, tentara, saya suruh teman-teman saya yang polisi. Bahasanya apa? Polisi. Ini komunikasi. Kalau saudara tidak bisa, saudara nggak usah semua kita. Tapi mari kita punya ilmu komunikasi. Ini akan membuat saudara berkembang sangat baik. Ya. Saudara kemudian saya mau berkata begini, visi harus ada. Tangkap visi dari Tuhan. Walaupun kenyataannya antara visi dan kenyataan itu tidak secepat membalik tangannya. Saudara orang Israel punya visi masuk tanah Kanaan. Saudara. Tapi 40 tahun yang dilihat padang gurun. Bisa ngerti? Ada banyak orang punya visi. Mereka kayak orang Israel. Pengennya sesaat jadi. Yang saudara lihat apapun di tempat ini. Ini perjalanan 27 tahun. Ini bukan perjalanan 1 hari. Dari mulai dibukanya pertama di rumah saya. Sampai tempat ini. Ini perjalanan 27 tahun. Saya berdoa saudara menangkap. Ya, perjalanannya panjang. Walaupun sebagai yayasan kami baru 23 tahun. Saudara tapi saya masuk Bekasi 4 tahun sebelumnya. Nah, saudara jadi sekali lagi. Saya berdoa kita mengerti antara visi dengan kondisi itu seringkali berbeda jauh. Dan saya berdoa saudara sanggup. Yang terakhir, saudara tidak bisa kerja sendiri. Kalau saudara mau berkembang, bangun tim. Bangun tim. Semuanya ada dalam PowerPoint saya, tapi karena cepat. Saya ada hari ini karena saya punya tim hebat. Ya, saya punya ini yang gendut-gendut begini, Opet tolong berdiri. Wah, lagi tidur ya anaknya ya. Saudara ini kelihatannya gendut saudara ya. Tapi ini penari terbaik saudara. Segala macam tarian bisa. Ini gendut masih bisa split sampai sekarang. Coba tunjukkan di depan semua orang. Saudara ini mau cheers yang lempar-lempar. Mau modern dance, mau ballet, gendut gini bisa. Coba split, tunjukkan. Saudara ya, ini bukti. Kalau, saudara ya, terbukti. Saudara, gendut, tidak masalah. Saudara, ini salah satu. Saudara Olvi, mari ke sini. Saudara, ini penyanyi terbaik. Tanpa musik, tanpa apapun. Coba humming dengan penyembahan. Saudara pelatih vokal dan semuanya. Saudara dia sekelas dengan Maya Rumantir semuanya. Dia pemenang daripada juara nyanyi di Jepang. Saudara saya suruh nyanyi kayak dia. Waduh saya ditolak. Baru masuk kelasnya dia aja udah ditolak. Ya karena saudara penyanyi terhebat. Saudara. Dan itulah namanya membangun tim. Saudara tidak perlu bisa kayak dia. Tidak perlu. Saudara kita punya begitu banyak. Ada Ibu Deborah Puji. Oh aduh itu pendoa saya yang paling ajaib. Saya sering bilang sama dia saudara. Mari Kak Puji. Ini saya bilang. Saudara kalau mau belajar peperangan rohani. Mau belajar menduduki kota. Sama beliau saudara. Ya, saudara Mahanaim ini salah satunya ada. Karena dia 10 tahun. Di ruangan 3x4. Setiap hari lebih dari 10 jam berdoa.
Saudara, saya sampai bilang sama dia, saya ngaku loh, saya bilang begini, kakak jangan suruh saya ya. Kalau saya bisa gila, saya bilang, saya pernah mencoba cuma 1 hari. Hari itu dia mau pergi, dia bilang begini, Bu, saya mesti khotbah, saya mesti pergi, ibu gantiin ya. Saya ngaku sama saudara ya, saya baru 4 jam, saya bosan, saya pergi saudara. Saudara, saya gak pernah bisa seperti beliau. Jadi saya mau bilang sama saudara, saya juga gak bisa split, percayalah saudara. Apalagi, saudara ya, wah pakai 1 tangan naik, gak bisa. Tapi ini namanya tim. Saudara gak perlu harus bisa karena saudara hamba Tuhan, pemimpin, no. Ya. Saya punya orang yang jago-jago bahasa Inggris. Saya Inggris belepotan. Ya, ini anak ajaib saya. Saudara nggak pernah les dari keluarga yang sangat miskin. Tapi tiba-tiba dapat karunia. Saudara bisa main musik. Saudara kumpulkan semua orang dengan semua keadaan. Tapi kita juga punya Tiopan. Tiopan berdiri Tiopan. Ya. Saudara ini keluaran penjara. Ya. Saudara pernah narkoba. Tapi hari ini jadi tukang masak. Tapi juga pemain gitar, pemain drum, pemain keyboard. Saudara kumpulkan. Saudara tidak bisa dapat semua. Yang dalam tanda kutip. Saudara. Ajaib. Saya punya koleksi yang jatuh bangun dalam perjinahan. Saya punya koleksi yang aneh-aneh. Bekas narkoba, bekas narapidana, bekas saudara ya pelacur. Saya punya komplit. Dan saya mau berkata mereka aset berharga. Untuk menembusi setiap tempat. Kalau saudara tidak mengerti ini. Saudara tidak bisa mengembangkan. Ya, mereka bukan beban. Mereka adalah aset yang sangat ajaib. Saya bersyukur buat setiap anak buah saya. Karena mereka sebenarnya melakukan 80% dari apa yang saya bisa. Saya tahu mereka orang yang melakukan lebih daripada yang diharapkan. Jadi kalau saudara bilang saya gak mungkin berubah, saya gak mungkin berkembang, saudara salah besar. Nah, saudara tinggal buka mata besar-besar. Ada sangat banyak yang kita bisa buat. Dan itu tiba-tiba menjadikan kita punya ledakan dalam pelayanan. Mari Bunita.